Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nabila Nurasya Nugroho dengan NIM 25105140020. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari UTS Matematika Sains Data saya nomor 1, 2, 3, dan nomor 6. Nah, pertama saya akan menjelaskan nomor 1 dulu. Di sini diketahui bahwa perusahaan menyerahkan berkas ringkasan penjualan harian dari 7 toko. Nah, nilai dasar DI untuk toko ke I di sini ada rumusnya yaitu sekian, dan iterasinya itu untuk I sama dengan 1 hingga 7. Jadi di sini kita akan melakukan iterasi dari 1 hingga 7 karena toko ada 7, dan di sini kita untuk yang ke A menghitung secara manual min, median, modus bila ada, range, dan standar deviasi menggunakan rumus populasi bukan sampel dari himpunan D1 hingga D7. Nah, di sini untuk jawaban saya sendiri di sini saya sudah menghitung manual. Saya akan contohkan dari yang pertama, D1, di sini 20 ditambah 3 yaitu parameter saya dikali 1 karena iterasi pertama, ditambah 2 kali 1 modulus 7 dikurangin 0 kali 1 modulus 5. Di sini sudah saya sesuaikan dengan parameter saya sendiri dan iterasinya. Ini adalah I. Nah, jadi saya tinggal sesuaikan dengan iterasinya, lalu saya jumlahkan, dan hasilnya adalah 25. Dan begitu terus hingga iterasi ke-7. Dan setelah dihitung secara manual, hasilnya adalah 25, 30, 35, 33, 38, 43, 41. Jadi himpunan DI memiliki elemen-elemen sekian. Terdapat 7 elemen. Nah, di sini kita akan menghitung min, median, modus, range, standar deviasi dengan rumus populasi. Pertama, saya akan mencari min terlebih dahulu. Nah, min di sini sendiri adalah jumlah dari seluruh data dibagi dengan total seluruh data. Di sini jumlahnya adalah 245, saat saya tambahkan dibagi dengan total datanya ada 7, yaitu dan jika dibagi hasilnya adalah 35. Selanjutnya saya akan menghitung median. Median sendiri di sini sendiri adalah nilai tengah, di mana rumusnya itu adalah jumlah data ditambah 1 dibagi 2, karena kita akan mencari nilai tengah. Karena jumlah datanya ada 7, kita tambahkan 1 dibagi 2 sama dengan 4, yaitu di sini kita bisa mencari data keempat, yaitu data keempat kalau misalkan kita urutkan himpunannya dari 25 hingga 43 atau dari kecil hingga tertinggi, data keempat adalah 35. Nah, jadi median dari himpunan ini adalah 35. Dan untuk modus sendiri, di sini saya menjawab himpunan ini tidak memiliki modus dikarenakan semua elemen dari himpunan di sini adalah nilai unik, di mana dia tidak memiliki nilai kembar, dan semuanya adalah nilai unik. Jadi mereka tidak ada yang lebih dari 1, sehingga modus itu sendiri adalah nilai yang paling banyak muncul. Di sini semuanya sama-sama muncul satu kali, jadi himpunan ini tidak memiliki modus. Dan untuk range di sini, ya rumusnya itu nilai maksimal dikurangi nilai minimum. Di sini nilai maksimal adalah 45 dikurangi 25, yaitu 18. Jadi range adalah 18. Nah, selanjutnya saya menghitung standar deviasi dengan rumus populasi. Untuk standar deviasi sendiri, rumusnya itu adalah akar dari sigma nilai tiap data dikurangi dengan rata-rata populasi atau min dikuadratkan lalu dibagi dengan jumlah data. Nah, di sini pertama saya akan membuat tabel terlebih dahulu. Pertama adalah selisihnya lalu saya kuadratkan. Dan di sini 25 dikurangi dengan min, yaitu minus 10. Lalu saya hitung sampai ke 7, di sini juga saya kuadratkan hingga iterasi ke 7, dan saya totalkan karena kita mencari sigma di sini dan totalnya adalah 238. Dan di sini untuk menghitung, untuk di dalam akar ini adalah varians. Jadi standar deviasi itu adalah akar dari varians. Di sini kita bisa menghitung variansnya terlebih dahulu, yaitu varians di sini adalah sigma selisih dikuadratkan dikurangin dengan total datanya ada berapa. Nah, di sini sudah
kita hitung sigmanya adalah 238 dibagi dengan total data yaitu 7 ya, dan kita menghasilkan 34. Dan untuk varian sendiri berarti data ini memiliki varian 34. Dan selanjutnya kita bisa menghitung standar deviasi dengan mengakarkan varians atau akar varians, yaitu akar dari 34 dan hasilnya sekitar 5,83. Jadi standar deviasi di sini adalah 5,83. Dan di sini adalah ringkasan jawabannya untuk yang A. Dan selanjutnya kita akan menjawab B. Untuk B sendiri kita disuruh verifikasi dengan MATLAB dengan fungsi-fungsi yang tersedia di MATLAB sendiri. Dan sebentar. Lalu di sini saya akan menjelaskan verifikasi yang sudah saya buat di sini. Saya inisialisasi terlebih dahulu untuk parameter-parameter saya sendiri. Dan di sini adalah bagian B. Di sini saya melakukan iterasi dari 1 hingga 7. Nah, di sini data toko 017 supaya di sini tuh bisa menyimpan data yang banyak. Nah, di sini itu adalah iterasi dari rumus data toko dan akan di-print sesuai dengan data toko itu sendiri yang keberapa. Dan di sini saya menggunakan fungsi-fungsi yang tadi sudah disebutkan, min hingga min sampai standar deviasi. Nah, di sini saya tambahkan untuk nilai unik. Nah, nilai unik di sini itu fungsinya untuk mengetahui nilai unik dari suatu himpunan supaya di modus nanti kita mendapatkan saat mencari modus nanti kita mendapatkan hasil yang akurat. Nah, di sini saya melakukan printf untuk min dari hasil x, y, dan selanjutnya dan median. Nah, di sini untuk mencari modus sendiri saya memakai verifikasi yang untuk kondisi pertama itu tidak ada modus dan untuk kondisi kedua itu jika memiliki modus. Di sini adalah kalau misalkan agar kita itu tidak mendapatkan nilai random saat printf modus, jadi saya memakai verifikasi seperti ini. Untuk range seperti ini dan standar deviasi juga seperti ini. Dan saat kita run hasilnya adalah sekian. Untuk min 35, median 35, modus tidak ada modus, range 18, dan standar deviasi 5,83. Dan saya akan sekalian menjawab soal yang ke C, di mana kita disuruh untuk membuat diagram batang, dan ini sekalian ada di kode saya, diagram batang di sini. Untuk 1 hingga 7, data pertama hingga data ke-7, dan di sini untuk visualisasinya, dan di sini melakukan iterasi. Dan untuk outputnya sendiri seperti ini. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Analisis singkat maksimum 150 kata toko mana yang paling konsisten. Dan untuk jawaban saya sendiri yaitu toko yang paling konsisten adalah toko 3, dikarenakan toko 3 itu memiliki nilai yang sama dengan min, di mana toko ini yang paling konsisten, di mana kalau misalkan diinterpretasi dalam bisnis, ini menunjukkan kinerja yang stabil, memudahkan perencanaan stok dan manajemen operasional yang efisien karena resikonya rendah. Dan toko yang paling bergejolak adalah toko 6 dan toko 1 karena nilainya itu tertinggi, toko 1 nilainya terendah. Dan di sini toko 6 ada potensi keuntungan besar tapi sangat fluktuatif sehingga memerlukan strategi cadangan stok yang lebih kuat. Sebaliknya, toko 1 perlu evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi penyebab rendahnya performa toko lainnya di Jabodetabek. Nah, di sini itu kalau deviasinya itu 0 karena selisihnya itu sendiri 0. Jadi semakin tinggi nilai deviasinya itu tandanya makin bergejolak, atau misalkan kayak lebih jauh daripada 0 itu yang paling bergejolak, makanya saya pilih toko 6 dan toko 1.
Sekian penjelasan nomor 1 dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dari nomor 2 saya. Untuk nomor 2 sendiri, itu adalah tentang enkripsi dan dekripsi untuk melindungi aset merek digital menggunakan matriks. Jadi seperti ini. Dan dekripsi itu dienkripsi dengan cara E sama dengan A kali P, di mana A adalah matriks kunci yang dibangun dan P adalah blok pixel. Nah, jadi untuk matriks kuncinya itu seperti ini. Dan di sini kita disuruh untuk menghitung determinan secara manual dengan ekspansi kofaktor. Dan di sini saya melakukan pencarian determinan dengan ekspansi kofaktor. Pertama saya sesuaikan dengan personalisasi saya terlebih dahulu. Dan di sini saya mulai melakukan ekspansi kofaktor dengan ekspansi baris pertama. Di sini untuk kofaktor dari C11 yaitu kita mengambil matriks yang di sini 4015, di mana kalau misalkan ditutup baris pertama kolom pertama kita mendapatkan 4015. Dan selanjutnya seperti itu hingga C13. Nah, di sini itu kita melakukan pencarian determinan seperti biasa untuk matriks 2x2, di mana 4x5 dikurangi 0x1 sama dengan 20, begitupun selanjutnya. Dan di sini untuk kofaktornya seperti ini, dan kita tidak boleh lupa dengan rumus kofaktor sendiri, soalnya untuk kalau misalkan tidak dikalikan dengan -1 pangkat I plus J itu hanya matriks minor, dan untuk menjadi matriks kofaktor kita harus sesuaikan dengan ini, di mana 1 itu adalah genap, di mana kalau misalkan di sini itu berarti dikali plus 1, C12 dikali -1, karena 1 plus 2 itu ganjil, dan C13 itu dikali 1. Dan sekian untuk kofaktornya 20 minus 51, lalu hasil ini kita kita cari determinannya dengan mengalikannya dengan baris yang sesuai, misalkan 3. Ya, 3 itu sendiri adalah baris pertama. Baris pertama berarti kita kalikan dengan 3 dikali 20 ditambah ini baris kolom kedua. Ya, untuk kolom kedua di sini adalah 0 dikali minus 5 ditambah 2 dikali 1. Dan hasilnya adalah 62. Jadi determinannya adalah 62. Lalu selanjutnya itu kita akan menjawab yang B, di mana kita disuruh untuk menghitung matriks minor dengan IJ123, di mana kita itu menghitung semuanya berarti, dan totalnya itu adalah 9 minor. Susun seluruh hasil dalam sebuah tabel tulisan tangan. Nah, di sini untuk tabelnya itu adalah ini, tabel 9 minor. Dan di sini untuk menghitung minornya, saya akan contohkan dari minor 11. Di sini minor 11 yaitu kita menutup baris 1, kolom 1 kita tutup, baris 1 kita tutup, kolom 1 kita tutup, kita lihat yang tidak ditutup. Yang tidak ditutup adalah 4015. Jadi di sini ada 4015, dan di sini minor 11 maksud saya tadi bukan matriks minor 11. Lalu dicari determinannya dan 20. Dan selanjutnya seperti itu, dan sampai hingga M33. Dan di sini kita menghasilkan 9 minor. 9 minor di sini kita jadikan tabel, dan di sini menjadi matriks yaitu 20, 51, min 2, 15, 3, min 8, min 2, dan 12. Dan ini untuk determinannya sendiri. Lalu yang ke C, kita lanjut ke yang C, susun matriks kofaktor C, lalu matriks adjoin hingga A pangkat minus 1. Nah, di sini kita disuruh untuk menyusun matriks kofaktor, lalu matriks adjoin, yaitu transpos dari C, hitung A pangkat minus 1 atau inverse dalam bentuk pecahan eksak. Jadi kita nanti tidak akan
konversi pecahan menjadi desimal, kita akan membiarkannya menjadi pecahan saja. Nah, di sini saya menghitung matriks kofaktornya terlebih dahulu. Untuk matriks kofaktornya sendiri saya hitung satu-satu dengan cara yang seperti tadi, dan dihasilkan hasil sekian 20 min 51, 2, 15 min 3, min 8, 12, 13. Nah, di sini untuk matriks kofaktornya kita simpan terlebih dahulu. Dan untuk matriks kofaktor sendiri kita jangan lupa papan catur, dimana kalau misalkan genap berarti dia dikalikan dengan 1, kalau misalkan ganjil minus 1. Dan hasilnya sekian. Lalu kita lanjut ke matriks adjoint. Matriks adjoint adalah transpose dari matriks kofaktor. Nah, transpose sendiri yaitu baris jadi kolom, kolom jadi baris. Di sini 22 min 8 ya. Jadi di sini, dan seperti itu hingga 1 min 3 min 2, 1 min 3 12. Lalu kita menghitung matriks inverse. Matriks inverse di sini adalah rumusnya 1 per determinan dikalikan dengan adjoint dari A. Dan di sini adjoint dari A yang sudah kita hitung segini, dan jawab. Tadi kita sudah menghitung determinannya adalah 62, kita hitung 1 per 62 dikalikan dengan transpose dari ya tadi. Dan setelah dihitung, diberikan hasil sekian per 62. Semua ini tidak kita konversi menjadi desimal karena itu yang diminta soal. Lalu kita lanjut ke yang D. Untuk D sendiri kita disuruh untuk verifikasi hasil C. Ini menggunakan loop nested, menghitung, dan kita akan menghitung norma Frobenius, atau ini adalah selisih dari inverse manual dengan inverse yang diberikan yang memakai fungsi MATLAB. Dan ini untuk harus dikurang dari 1 Euler minus 10 itu adalah jika hasilnya itu mendekati 0. Dan di sini untuk kodenya saya sendiri seperti ini. Pertama, seperti biasa saya inisialisasi terlebih dahulu, dan di sini inisialisasi matriks fungsinya juga. Dan di sini akan mendisplay dari matriks fungsinya. Dan di sini adalah mencari determinan dengan menggunakan fungsi determinan. Kalau misalkan determinannya itu kurang dari atau mendekati 0, itu akan program ini akan mendeteksi matriks A itu adalah singular atau inverse-nya itu tidak ada. Lalu di kondisi lain, kita menghitung kofaktor manual. Dan untuk menghitung kofaktor manual, di sini kita menggunakan fungsi size dan zeros. Di sini untuk kofaktornya sendiri, lalu kita menghitung adjoint yaitu C transpose. Dan di sini itu menggunakan inverse manual seperti determinan di kali adjoint, dan di sini kalau misalkan dirumuskan di MATLAB jadinya adjoint A dibagi determinan A. Nah, untuk fungsi size dan zeros sendiri, di sini zeros itu untuk menyimpan di mana matriks itu akan disimpan 0 semua untuk kita hitung berapa, dan n itu adalah untuk kita menyimpan untuk supaya tahu itu matriksnya matriks apa, misalkan 33 atau 22 atau 44. Dan di sini zeros ini akan diisi oleh kofaktor yang di sini ada programnya di sini untuk menghitung kofaktor. Dan di sini adjointnya adalah transpose dari kofaktor itu sendiri. Dan seperti tadi saya sudah menjelaskan di bagian sini. Lalu di sini untuk menghitung error Frobenius, di mana itu adalah selisih dari inverse manual dan inverse MATLAB, karena di sini kita membandingkan dengan inverse MATLAB sendiri. Dan kita run. Di sini saya gabungkan dengan yang lain yang disuruh untuk visualisasi grayscale, tapi saya akan membahas yang ini terlebih dahulu. Dan di sini terlihat bahwasannya determinannya 62, dan untuk error Frobeniusnya segini, jadi verifikasi berhasil karena error itu kurang dari nilai yang sudah ditentukan ini.
Dan matriks lalu untuk soal selanjutnya itu kita disuruh untuk enkripsi E sama dengan A kali P, di mana blok pixel asli P itu sekian. Lalu kita dekripsi, lalu kita akan membuktikan bahwasannya P akan sama dengan P dengan 10 elemen. Nah, di sini untuk P-nya sendiri adalah sekian, dan akan kita enkripsi, dekripsi, lalu kita buktikan, dan apa yang terjadi jika determinan sama dengan 0. Di sini kita melakukan enkripsi terlebih dahulu, di mana E sama dengan A kali P. Nah, di sini saya mengalihkan matriks E dengan matriks A dengan matriks P, dan di sini hasilnya adalah 460, pokoknya hasilnya sekian. Nih, matriks di atas adalah matriks enkripsi. Terlihat bahwa nilai-nilai pixel itu berubah menjadi jauh lebih tinggi, sehingga ini untuk berguna untuk menjaga data karena sudah berbeda nilai-nilainya dengan nilai-nilai asli. Lalu jika ingin didekripsi, kita akan mengembalikannya ke nilai asli. Di sini yaitu rumusnya P aksen sama dengan A inverse dikali dengan E. Dan di sini sekalian pembuktian P aksen sama dengan P. Nah, di sini saya mengalihkan terlebih dahulu. Ini dikeluarkan dulu seperenamnya supaya kita lebih gampang. Dan ini adalah hasilnya. Lalu kita bagi semuanya dengan 1/6. Dan ya, hasilnya itu sama. P sama dengan P aksen. Jadi terbukti. Nah, untuk pembuktian secara matematisnya seperti ini, dan kalau misalkan determinan itu sama dengan 0, otomatis matriks tidak memiliki inverse, sehingga matriks itu tidak bisa dilakukan dekripsi. Jadi kalau misalkan determinan itu sama dengan 0, matriks tidak dapat dilakukan dekripsi. Jadi jika matriks sudah berhasil dienkripsi, matriks tidak akan bisa dikembalikan ke nilai semula karena matriks itu tidak memiliki inverse, jadi tidak bisa didekripsi. Dan di sini kita akan melakukan visualisasi MATLAB rekonstruksi blok 3x3 sebagai citra grayscale. Nah, di sini untuk visualisasinya sendiri, karena tadi kita sudah run code-nya, outputnya menjadi seperti ini, dan jika kita lihat di kodenya, kita pertama inisialisasi terlebih dahulu, terus kita akan display blok asli P, dan kita akan mendisplay P-nya, dan di enkripsi di sini sesuai dengan rumus yang tadi, A dikali dengan P, dan di sini matriks yang didekripsi itu A inverse dikali S sama kayak yang tadi sudah kita hitung. Kita akan display. Kita untuk menghitung error jika misalkan mendekati 0 atau hampir 0, itu berarti berhasil. Rekonstruksinya itu berhasil karena hasilnya itu sama, jadinya itu tidak ada error, atau misalkan matriksnya itu menjadi identik. Dan di sini untuk visualisasinya sendiri menggunakan fungsi subplot, show title, dan sgtitle. Dan di sini menggunakan gray karena diminta grayscale. Dan untuk outputnya seperti ini. Saya akan lanjut menjelaskan soal nomor 3. Di sini tim marketing memiliki 3 komponen. A itu pelanggan dari media sosial, B itu pelanggan dari referral, C itu pelanggan dari loyalty program. Nah, di sini saya akan menjawab yang A, gambar diagram Venn, lalu kita hitung gabungan B, gabungan C, irisan. Nah, saya akan jawab di sini. Untuk diagram Venn-nya sendiri seperti ini sudah saya gambar. Dan untuk A gabungan B gabungan C adalah gabungan dari ini sendiri. Dan kalau kita misalkan pakai rumus eksklusi dan inklusi jadi seperti ini. Tapi untuk mengetahui elemennya kita bisa lihat dari diagram Venn, yaitu sekian. Dan untuk A irisan B irisan C yaitu yang ada di tengah-tengah sendiri. A irisan B irisan C itu ada 2, yaitu 27 dan 30. Lalu selanjutnya kita menghitung A gabungan B irisan C komplement.
Jadi A gabungan B, kita mencari A gabungan B-nya terlebih dahulu, lalu kita cari C-nya berapa, dan di sini berarti kita tidak memakai elemen C di sini karena C komplement, dan A gabungan B irisan C komplement berarti adalah ini, kecualian C, dan hasilnya adalah sekian, atau A plus B dikurangin dengan C. Nah, di sini adalah symmetry difference. Di sini A gabungan B dikurangin A irisan B. Seperti yang tadi kita sudah ketahui, A gabungan B adalah sekian, dikurangin dengan A irisan B, yaitu yang di tengah-tengah 27,30. Jadi di sini 27 sama 30 yang ada di A gabungan B kita hilangin, jadi ini ada 9 elemen. Lalu kita disuruh untuk verifikasi, diminta untuk verifikasi, dan di sini inisialisasi terlebih dahulu. Nah, untuk di sini untuk mencari gabungan, pertama kita lihat dari dalam dulu. Kita mencari gabungan A dan gabungan B, lalu gabungan tadi dengan gabungan C. Untuk irisan ketiganya itu irisan A sama B dulu, lalu diiris lagi dengan irisan C yang tadi. Untuk AB intersect C, itu berarti kita mencari gabungan A dan B, lalu dikurangi C atau irisan dari C sendiri, jadinya seperti ini. Dan A sin B ini memakai memakai fungsi di MATLAB. Jadi display. Dan untuk kalau kita run jadi seperti ini. Hasilnya sama dengan yang kita hitung tadi. Di sini kita lanjut yang nomor C, diberikan dua fungsi sekian, dan kita disuruh menghitung FOG dan GOF. Simplifikasi sampai nilai terbakunya. Dan di sini setelah diinisialisasi seperti ini, yang pertama FOG, F di sini berarti G-nya dimasukin ke F, atau seperti ini jadinya FGX, jadinya 3x kuadrat plus 8, terus GOFX, F-nya dimasukin ke G, jadinya 9x kuadrat plus 2x, 12x plus 6, dan kita akan mencari apakah komutatif atau tidak. Di sini kita buktikan pakai X sama dengan B plus 2, di mana X sama dengan 0 plus 2, X sama dengan 2. Nah, jadi kalau misalkan komutatif itu berarti kalau misalkan ditukar, dia itu nilainya tetap sama. Dan di sini kalau misalkan kita memakai X sama dengan 2, hasilnya tentu beda sekali. Yang pertama hasilnya 20, yang kedua hasilnya 66. Karena 20 tidak sama dengan 66, jadi terbukti ini tidak komutatif. Nah, untuk yang kedua, kita mencari turunan. Tim akuntansi ingin tahu pendapatan total sekian, dan jika diinisialisasi 302.000 di saya, berapakah volume pembelian X yang menghasilkannya. Jadi kita mencari X. Pertama berarti kita mencari turunannya terlebih dahulu. Di sini pakai aturan perpangkatan, dan turunan pertamanya yaitu X min 2 per 3, dan di sini kita substitusi dengan nilai 302-nya. 302 kita masukin ke nilainya, jadinya hasilnya 100. Jadi volume pembelian yang menghasilkannya adalah 100. Dan kalau misalkan kita kasih ke MATLAB, maaf salah, maksud saya itu adalah inverse, bukan turunan. Dan kenapa inverse? Karena di sini kita mencari nilai X, jadi harus inverse agar kita bisa mencari nilai yang membuat menjadi 302.000. Dan di sini untuk verifikasi MATLAB-nya, untuk verifikasi MATLAB sendiri kita memakai inverse manual. Dan di sini pertama kita inisialisasi dulu terlebih dahulu, terus kita display, dan pendapatan totalnya seperti ini, dan volume manualnya itu pendapatan dikurang A plus B 3 juta, seperti yang tadi rumusnya itu. Dan kita akan printf dari yang tadi kita sudah hitung di MATLAB-nya. Dan kalau misalkan kita run, hasilnya akan sama, jadi seperti ini. Manual 100, sub 100, solve 100. Pendapatan total 302.000. Dan di nomor selanjutnya kita diminta untuk mengidentifikasi apakah injektif, subjektif, dan bijektif. Dan injektif sendiri itu kalau misalkan disubstitusi, itu nilainya akan sama X1 sama dengan X2, dan seperti bukti matematika
surjektif, tiap Y elemen R ada X hingga Fx sama dengan Y. Jadi kalau surjektif itu semua elemen terpakai di suatu fungsi, jadi misalkan tidak ada yang nganggur. Dan di sini terbukti dalam matematis surjektif. Jadi karena fungsi ini injektif dan surjektif, jadi Fx sama dengan 3x plus 2 itu memiliki sifat injektif, surjektif, dan bijektif. Dan kalau x kuadrat plus 2, apakah injektif? Tidak, karena 1 tidak sama dengan minus 1. Dan apakah surjektif? Tidak surjektif juga, karena kalau misalkan kita hitung range-nya di sini ada himpunan tertutup dan himpunan terbuka dari 2,8. Dan karena Y sama dengan 0, jadi tidak ada, jadi fungsi itu tidak surjektif. Jadi kesimpulan kalau untuk x kuadrat plus 2 itu tidak injektif, tidak surjektif, dan tidak bijektif. Nah, lalu kita akan move ke nomor 6. Di sini adalah model profitnya segini. Untuk menentukan nilai optimal dari suatu nilai profitnya itu paling tinggi berapa. Dan di sini yang pertama itu turunan P aksen X. Kita disuruh mencari turunan dengan definisi limit dan disuruh mencari langkahnya semua. Dan di sini untuk definisi turunan sendiri itu seperti ini. Selisih dari jika ditambahi oleh sedikit perubahan dibagi dengan sedikit perubahan itu sendiri. Dan kalau misalkan kita substitusi hasilnya seperti ini, kita substitusi Px plus H-nya, kita substitusi Px plus H, kita satu-satu supaya tidak bingung. Dan di sini ada pangkat 3, ada pangkat 2-nya. Di sini sudah saya ekspansi sendiri, X plus H itu berapa, X plus H pangkat 3 itu berapa, lalu saya substitusi lagi hasilnya segini. Dan karena itu adalah selisih, kita kurangi dengan Px-nya. Jadi kita sudah tahu Px-nya berapa, kita kurangi dengan itu hasilnya segini. Dan di sini dibagi dengan sedikit perubahan itu atau H. Dan kita harus dibagi dengan H karena H itu adalah H, kita bagi H sendiri, jadi H-nya di sini hilang. Jadi P aksen X sama dengan min 9x kuadrat plus 30x plus 100. Jadi turunannya seperti itu. Dan di sini kita lanjut ke B. Kita mencari turunan kedua dan turunan ketiga memakai rumus pangkat. Nah, untuk pangkat sendiri itu ini jadinya pangkatnya dikurangin 1, lalu pindahin ke depan, dan seterusnya sampai yang terakhir. Dan hasilnya yaitu kalau misalkan turunan kedua itu min 18x plus 30, kalau turunan ketiga itu minus 18. Dan cari semua titik kritis. Titik kritis itu adalah di mana fungsi itu mencapai titik terendah dan titik tertingginya berapa, sama dengan 0 karena gradiennya sama dengan 0, atau fungsi itu mencapai titik di mana dia itu gak turun gak naik tapi gradiennya itu lagi 0, lagi di fase yang kritis. Menggunakan rumus kuadrat, di sini kita sama dengan 0, memakai rumus kuadrat. Rumus kuadrat di sini kita pakai A, B, C-nya. Lalu kita cari, dan X pertama minus 2,061, X2 5,3934. Menentukan maksimum lokal dan minimum lokal. Menggunakan turunan kedua, di sini kita menggunakan turunan kedua. Turunan kedua kita substitusi dengan nilai yang ada, yang kita punya. Lalu plus 30 udah. Karena lebih dari 0, jadinya ini maka X1 adalah minimum lokal. Nah, lalu kita substitusi turunan kedua dengan X2-nya. Dan ini hasilnya adalah kurang dari 0, jadi dia adalah minimum lokal. Jadi maks minimum lokal di X adalah 5 minus 5 akar 5 per 3, dan maksimum lokal di X adalah 5 plus 5 akar 3 per 3. Nah, di sini kita disuruh untuk melakukan iterasi, dan iterasi di sini sudah saya lakukan yang panjang sekali. Dan di sini ada Pxk, P aksen K atau turunannya, dan Px plus 1. Dan seperti ini. Ini adalah rumus rekursif di mana persamaan itu memakai hasil sebelumnya untuk disubstitusi di persamaan selanjutnya. Ini rekursif. Kita memakai rekursif di sini dan hasilnya adalah sekian. Dan di sini kita akan verifikasi MATLAB. Nah, di sini saya sudah memiliki kodenya.
untuk mencari ini 500 iterasi. Bandingkan mana yang mendekati minimum global. Dan jika di run seperti ini, dan untuk hasilnya sendiri, titik akhir gradient descent di sini 5,39447 415, dan ini hasilnya identik, sangat identik atau sangat sama. Dan kesimpulan saya di sini, karena sangat identik, hasil descent hampir sama dengan solusi analitik hingga 6 angka di belakang koma. Solusi analitik lebih tepat karena diperoleh dari langsung gitu, turunannya langsung, sedangkan gradient descent itu hanya pendekatan, dia memakai pendekatan. Dan di sini yang ke F, analisis sensitivitas. Untuk di sini saya A-nya itu 0,001, A diturunin jadi 0,01, ini menjadi terlalu besar dan ini menjadi terlalu kecil. Dan kalau misalkan kita lihat di grafiknya di sini, ini untuk yang ini yang paling runcing itu adalah yang terlalu besar, di mana ini sangat sangat meloncat-loncat. Kalau misalkan itu lebih dijauhin lagi, dan kasus itu bisa menjauh dari optimum. Hal ini terjadi karena langkah iterasi terlalu besar hingga melewati titik maksimum berulang kali. Dan ini ada terlalu kecil, ini terlihat bahwa ini sangat terlihat lambat, dan ini terlihat, dan kalau misalkan yang punya saya sendiri yang asli, yang nggak diturunin itu stabil, cenderung stabil. Dan fenomena ini dalam machine learning disebut dengan sensitivitas learning rate, di mana kalau misalkan terlalu besar, bakalan ada overscoring atau divergence. Terus kalau misalkan learning rate-nya terlalu kecil, adalah bisa menjadi slow convergence. Nah, di sini yang ke G, kita mengkonversi titik optimal menjadi rupiahnya berapa. Dan di sini tadi titik optimalnya itu sekian. Dan di sini kita akan mengkonversi jadi rupiahnya. Ini ya rupiahnya jadi sekitar 5.393. Dan ini harga optimalnya, profit maksimalnya itu kalau kita substitusi ke model aslinya seperti ini 415.009. Dan margin per unitnya di sini itu minus hasilnya. Kenapa minus? Karena modelnya itu menghasilkan model optimalnya itu menghasilkan nilai yang lebih rendah daripada harga asli modalnya berapa. Jadinya perlu ada penyesuaian lebih lanjut mengenai model sehingga model bisa menjadi lebih akurat. Nah, untuk diskusi kritis ini, kapan gradient descent bisa terjebak di lokal minimum, itu misalkan kita suatu fungsi itu sudah mencapai gradient sama dengan 0 dan akan berhenti di situ tanpa mencoba titik-titik lain, sehingga nilai awal itu sangat berpengaruh. Jadi kita bisa mencoba nilai-nilai awal karena bisa jadi suatu kurva itu memiliki banyak titik minimum di mana gradiennya itu sama dengan 0. Jadi kita bisa mencoba titik-titik lain yang ada sehingga kita bisa lihat apa saja selain itu yang bisa dioptimalkan. Dan untuk ada strategi untuk menghindarinya itu untuk mencari beberapa titik awal yang berbeda agar tidak berhenti duluan sebelum padahal masih ada titik-titik lain yang lebih rendah. Dan hubungkan dengan kasus real yang pernah Anda temui. Untuk kasus real yang pernah saya temui itu seketika mencoba beberapa atau B testing suatu perusahaan, di mana suatu perusahaan ini mencoba berbagai harga untuk mengecek mana harga yang paling cocok. Sekian, terima kasih untuk penjelasan UTS saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.